menurut saya sangat luar biasa. Menuruti hasrat tidak teratur melawan kebebasan manusia, menyuburkan perbudakan. Nah itu misalnya di dalam Amos nanti Bapak Ibu, kisah Nabi Amos akan kelihatan. Hanya karena sepasang kasut pun itu membuat saudaranya menjadi budak. Kasut, sepatu. jadi bisa kita bayangkan itu. Tapi kasut di padang gurun itu sangat berarti, iya kan? Kalau orang nggak punya kasut di padang gurun, setengah mati itu nggak bisa jalan. Maka di situ, jadi hanya kadang-kadang sesuatu yang sangat murah dalam arti tertentu, ternyata bisa membuat perbudakan. Oke. Jadi Bapak Ibu itu yang 10 perintah Allah itu sebenarnya isinya adalah itu. Jadi kalau kita pelajari betul-betul, maka sebenarnya itu isinya sangat dalam. Jadi bukan hanya perintah moral saja itu, tapi ada hal yang di situ yang mau dibela, hal yang mau dilindungi itu sangat dalam. Tapi kalau mau menjelaskan kepada anak-anak, misalnya mau komuni pertama gitu ya menjadi sulit ya. Dalam itu. Paling ya akhirnya jatuhnya itu lalu bakalan. 10 perintah Allah itu menjadi serta. Tapi harapannya kita tidak seperti itu kalau bisa melihat di dalamnya. Dengan demikian 10 perintah Allahnya berakhir dari itu. 4 kali pertemuan menghabiskan waktu. Oke, Bapak Ibu, jadi yang kita lihat umumnya adalah 10 perintah Allah, padahal masih ada hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan hal itu. Dan mungkin di dalam gereja juga yang sering dipelajari adalah hal-hal itu saja. Tapi kita akan melihat yang lain. Sekarang coba lihat keluarannya. Yang berikutnya ini sebagian itu ada di 20. Jadi misalnya peraturan tentang kebaktian gitu ya. Bab 20 ayatnya 22 sampai 25. Lalu kemudian 21 itu tentang hak budak Ibrani, peraturan tentang jaminan nyawa sesama. Lalu kemudian 22 itu peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Itu banyak aturan-aturannya. Coba sekarang kita lihat dulu latar belakangnya, Bapak Ibu. Apa yang disebut dengan hukum perjanjian? Ya, hukum perjanjian. Latar belakangnya apa? Disebut hukum atau buku perjanjian sesuai dengan Keluaran 20 ayat 3 dan 7. Coba lihat. 20 balik kemarin itu. Sudah kita baca.
7. Jangan melakukan sembarangan dengan sembarangan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, itu dasar perjanjiannya. Lalu kemudian berasal dari tradisi mandiri disisipkan pada kisah Teofani di Sinai. Jadi Teofani itu apa? Adalah penampakan Tuhan di Gunung Sinai. Bersifat yuridis kering. Namun nilai-nilai di balik aturan yang diyakini oleh Israel perlu dipahami. Maka jangan hanya melihat yang kering itu. Nanti kalau kering itu biasanya kalau di dalam hukum tata oh kanon sekian, alinea 1, alinea 2 gitu ya. Orang hanya melihat itu. Tetapi di balik semua aturan itu adalah apa yang diyakini oleh orang Israel. Nilai penghargaan pribadi dibandingkan dengan hukum di Timur Dekat kuno. Jadi yang mau disampaikan itu adalah misalnya nilai penghargaan pribadi. Misalnya apa ini isinya ya? Kita lihat. Isi dari hukum perjanjian. Misalnya peraturan hak pribadi itu. Peraturan mengenai hak budak. Peraturan berkaitan mengenai jaminan nyawa dan luka. Peraturan mengenai kerusakan harta milik. Peraturan sosial dan peraturan religius. Jadi ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu. Nah, coba kita lihat introduksinya. Introduksi perjanjian Keluaran 20, 22 sampai 26. Nah, coba kita lihat. Introduksi 22 sampai 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Begitu. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak, juga alat emas. Janganlah kamu buat begitu. Keempat, Kau buatlah bagiku mesbah dari kayu dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang ditentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka engkau mendirikannya dari batu pahat. Apabila engkau mengerjakannya dengan biung, maka engkau melanggar kekudusannya. juga jangan engkau naik tangga ke atas mesbahku supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. ya. Jadi ini salah satu ya contoh dari hukum yang berkaitan sebenarnya dengan religius atau hukum liturgi atau hukum kebaktian. Jadi melanjutkan sebenarnya apa yang sudah ditulis di dalam 10 perintah Allah. Perjanjian ini berasal dari tradisi mandiri. Allah tidak berbicara di atas gunung. Ya.
tradisi Y dan E, tetapi berbicara dari langit. Nah, tadi kan langit kan, itu berarti dari Surga. larangan membuat patung karena Yahweh tidak bisa dilihat dan karena tidak mungkin digambar. Peraturan mengenai mezbah mengandaikan hidup awal Israel di tanah Kanaan, jadi sebenarnya bukan di padang gurun. Tradisi itu diizinkan mempunyai lebih dari satu mezbah. Mezbah ditinggikan tidak boleh. Jadi aturannya itu sangat berbeda.